Roy Suryo berharap agar Pak Jokowi mencabut laporannya. Dan ya, mereka bermimpi seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar agar ada damai dengan Pak Joko Widodo. Namun demikian, pada kenyataannya Pak Joko Widodo mengatakan tidak ada proses maaf, tidak ada maaf bagi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan inilah videonya. Desember. Nah kemarin baru dipanggil. Makanya pertanyaan tadi nyambung, apakah ini suatu kelemahan? Saya bilang enggak. Kekalutan dia semakin mau ingin mengejar. Dan kabarnya informasi ya, mau ngajak damai malah. Jadi dia melaporkan dia mau ngajak damai, bukan? Mungkin sama kawan ini dua. Dia takut sama yang ini. Kalau ini gampang dipikir nih. Ini soal hukum gampang katanya, ya kan? Ini nih yang dua ini yang paling ngeri. Cuma kalau bisa satu tuh cabut atau apa ya damai. Mungkin ya tadi kabar ada selentingan. Ada ajakan begitu. Kalau nanti ini kita sampaikan bahwa itu katanya tadi kisi-kisinya mau ngajak berdamai. Berdamai apa Pak namanya? Mediasi. Islah. Islah. Nah, Islah jangan tuh Pak, kita rugi. Masyarakat ini rugi. Pertama Jokowi kalau benar dia ini fitnah. Ya bagus kalau ada permintaan maaf atau islah. Tapi itu nanti biar rakyat Indonesia yang memastikan. Ya, yang jelas saya tetap pada satu kesimpulan bahwa skripsi yang ada di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor saat itu, Prof. Wening Udasworo dan juga Wakil Rektor Dr. Aris Jito adalah palsu. Ya gitu, bahwa kalaupun ternyata akhirnya itu dikatakan ada ijazahnya mungkin dikatakan bisa asli. Saya sangat mempertanyakan kenapa bisa Universitas Gadjah Mada itu mengeluarkan ijazah yang disebut asli kalau skripsinya itu bentuknya seperti itu. Jelas-jelas skripsinya itu bermasalah. Ya, jelas-jelas skripsinya itu tidak benar. Dan skripsi itu sekali lagi Mbak Adisti dan seluruh pemirsa Kompas TV itu adalah primary evidence ya, bukti primer. Dan kepada semua termasuk kuasa hukumnya, belum tentu mereka pernah lihat apalagi pegang skripsinya. Saya bukan hanya lihat, saya pegang yang disebut-sebut skripsi itu. Dan kalau dikatakan nanti, oh itu bukan itu skripsinya, nah berarti Universitas Gadjah Mada telah menyimpan atau bahkan mempertontonkan skripsi yang abal-abal atau skripsi palsu. Ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada masyarakat Indonesia dan saya siap mempertanggungjawabkan semua telaah saya bersama Dr. Rismon, bersama Dr. Tifa, bersama Pak Rizal Fadilah kalau memang kami benar-benar dilaporkan. Jokowi akan mencabut laporannya, ya kan, supaya dia tidak ada keharusan menunjukkan ijazahnya, diuji kebenarannya di pengadilan. Nggak akan dicabut, sama seperti di Jokowi ya, di Pengadilan Negeri Sleman, NO, ya tak berwenang. Terus di Solo juga NO. Semua itu jalan agar Jokowi tidak diharuskan diwajibkan menunjukkan ijazahnya. Panik kau kan? Ya. Setelah itu ada kemungkinan besar dia akan cabut laporan, ya, sehingga kemudian seolah-olah jadi pahlawan. Terus diprediksi lagi, hati-hati ya. Nanti Polda Metro Jaya akan dipenuhi karangan bunga. Ya, dipenuhi dengan terima kasih sudah melakukan penegakan ketersangkaan. Dan prediksi saya lagi, banyak toko bunga menjerit karena dipesan dan tidak dibayar. Anda Sabar. Nanti mediasi kami kalau menolak bukan mediasi kami tetap memenuhi karena itu bagian dari hukum acara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Akan tetapi dalam mediasi tersebut kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut. Ya, berlanjut apapun konsekuensinya, karena sesuai dengan posita gugatan penggugat, dia akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Justru saya ingin mengetahui ijazah palsunya yang di Pak Jokowi itu yang mana, berarti kan penggugat yang tahu. Ya, karena tergugat tidak pernah menggunakan ijazah palsu, sehingga sudah tepat apabila kami justru memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi itu yang mana, saya ingin tahu. Jokowi menolak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Ada berita terbaru guys ya. Ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo Redipis hukumannya berat. Wow. Bapak Roy Suryo siap berminta maaf kepada Bapak Jokowi. Kalian dengar itu para pembela Roy Suryo CS ya. Itu kau camkan ya. Kau itu sudah fitnah. Itu sekarang junjunganmu ini sudah mau minta maaf. Mampus ya. Kena tainya sendiri teman-temanku. Tangkap Roy Suryo, tidak ada kata minta maaf ya. Tangkap ya. Reaksi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS setelah ijazah Jokowi dinyatakan asli. Oke, jadi jawaban saya pertama kali adalah saya tidak kaget dan bahkan sudah menyangka. Setelah sekian lama berkeliling mengadu dari Bareskrim hingga Komnas HAM, bahkan sempat sebut-sebut PBB, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan rombongan akhirnya harus menerima kenyataan. Ijazah Presiden Jokowi dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Di tengah kelahan mereka berjuang, publik justru menyaksikan reaksi yang dianggap netizen sebagai bentuk kesombongan yang tak berdasar. Roy Suryo, saya tidak kaget. Saya sudah prediksi tidak akan ditampilkan ijazahnya secara fisik, hanya ditampilkan scan. Jadi kita tetap meragukan. Tidak kaget dan bahkan sudah menyangka, Bang Abraham. Jadi saya tidak kaget. Sudah memprediksi, sangat sudah diprediksi, dan saya sudah prediksi pula pasti tidak akan diumumkan ijazahnya. Tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan. Enggak boleh hanya ditampilkan, itu scan. Kalau tampilkan, kalau memang benar ya tunjukkan saya dipegang. Jadi wartawan gitu. Iya. Fisiknya katanya itu analog. Ya. Katanya. Ya, kalau Alih-alih legawa, mereka justru mempertanyakan proses yang sudah dinyatakan sah oleh institusi resmi negara. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, dari wali kota, gubernur hingga presiden, rekam jejak Jokowi diakui rakyat. Sementara mereka, netizen menyebutnya kroco politik yang kehabisan panggung. Bahkan ada yang menyebut, manusia tak berguna bikin malu UGM. Jokowi lulusan terbaik UGM, dan yang ini sampah. Bagaimana menurut kalian harusnya mereka ini diapain? Komentar di bawah, dan jangan lupa follow untuk update berita lainnya. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya Budi Smauruf Piliang memulai pekan baru ini dengan diskusi yang masih seru dan hangat. Tapi ini tentang update dari perkembangan seputar fitnah, masih seputar fitnahan ijazah Pak Jokowi. Dan saya sudah kehadiran Koordinator Tim Hukum Merah Putih Pak Christoporus Suhadi. Pak Suhadi, ya. Ini ada perkembangan terbaru. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan ini sedang mencoba, entah karena sudah tahu mereka salah, entah karena memang mereka kalau diteruskan ini saya bisa masuk penjara, kemudian muncullah apa yang disebut dengan restoratif justice, minta jalan damai. Menggunakan kemarin tuh lembaga namanya Kagama Cirebon ya. Termasuk kalau nggak salah juga Sultan Hamengkubuwono dilibatin tuh. Begitu. Nah, sementara Bapak Jokowi sudah menyatakan tidak ada damai kepada orang yang sudah mencemarkan nama baik. Kan begitu, Pak. Nah, tetapi publik ya pro kontra juga akhirnya. Kalau memang Pak Jokowi negarawan ya harusnya rela juga untuk menerima restoratif justice, artinya berdamai. Tapi masalahnya orang-orang ini kan nggak bisa dipegang mulutnya, Pak. Dan itu ada recordnya. Setuju saya. Ya kan? Nah, menurut Pak Suhadi sebagai praktisi hukum ya dengan latar belakang sebagai seorang advokat, apakah restoratif justice itu relevan untuk menyelesaikan kasus fitnahan dan pencemaran nama baik terkait ijazah Pak Jokowi? Gimana Pak Suhadi? Jadi kalau kita lihat kepada masalah restoratif justice ini relevan atau tidak dalam kasus ini, sebetulnya kalau tidak gaduh, kalau tidak menimbulkan huru hara seperti ini, fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Kita sepakat aja, kita setuju aja. Karena tujuannya kan mau mensudahi keadaan. Ya. Tapi karena kalau kita melihat akhir-akhir ini, perkembangannya kan sebetulnya bukan di persoalan itu.
Ini ada nuansa besar, ada agenda besar yang memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi kalau ini kemudian kita akhiri dengan cara-cara seperti tadi, ya berdamailah, duduk bersama dan lain sebagainya, semua salam-salaman dan lain sebagainya. Apakah benar ini bisa menyelesaikan persoalan ke depannya? Karena kita nggak mau lihat sebulan 2 bulannya kan. Perkembangan ini kan nanti 2029 selanjutnya ya, itu ada agenda politik. Itu nggak mungkin dibawa-bawa lagi nih persoalan. Sedangkan yang namanya restoratif justice atau RJ, di dalam dunia lawyer kita sebut itu RJ ya. RJ. Itu kan wacananya nggak jelas ya. Dalam konteks kalau itu dilakukan di pengadilan juga, itu juga kan seperti ini juga nggak terlalu menjamin. Karena mereka bisa berkilah gitu kan. Ya sekarang ginilah, kalau kita mengatakan RJ itu bisa dilakukan kok di pengadilan misalnya. Ada perjanjian dan lain sebagainya, kesepakatan. Di dalam hukum, RJ itu merupakan pengikatan dalam perjanjian. Tapi kalau kita lihat manuver orang-orang ini, mereka kan nggak bisa dipegang juga menurut saya. Ya. Malah kalau saya lebih cenderungnya kalau dibawa kepada masalah RJ, itu seperti dibawa kepada ranah politik baru, ya, yang nggak mempunyai kepastian. Jadi digoreng lagi kurang ya, sepakat, ya kurang digoreng sepakat lagi nanti ya Pak. Iya, karena kan ke depan ini kan bisa terjadi persoalan-persoalan baru lagi. Wah, dulu kan saya terpaksa dan lain sebagainya karena ada yang nekan dan lain sebagainya. Perjanjian itu nggak sah ya. RJ itu dituangkan dengan cara saya ditekan dan diintimidasi. Persoalannya tidak selesai. Terus mau ngomong apa kita? Benar. Ya. Terus kepastian hukumnya juga seperti apa? Loh, kan yang namanya perjanjian bisa diingkari, ya. Karena kan kesepakatan